Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak, Ibu, sahabat guru berbagi. Semoga keselamatan, rahmat, dan berkah menyertai kita semua. Bapak Ibu sekalian, kita ketemu lagi di channel Guru Berbagi. Semoga kita sehat semua ya Bapak Ibu. Untuk kali ini apa yang kita pelajari Bapak Ibu? Oke, kali ini kita akan belajar tentang penggunaan aplikasi mind mapping. Saya suka menggunakan aplikasi mind mapping ini untuk sebagai panduan, atau kalau kita ketika dulu ngarang begitu ya, ada kerangka karangannya begitu, sehingga kalau kita gunakan untuk ngomong nanti kita akan tertata. Misalnya ketika pidato juga begitu ya, tertata, tidak kemana-mana, ada batasan-batasan yang mengantar kita begitu. Baik, kita langsung cari aplikasi untuk mind mapping ini di Play Store. Seperti biasa Bapak Ibu, aplikasinya banyak kita temukan di Play Store. Kita cari, kita tulis namanya mind mapping, salah ketik ya, ini mind mapping, ada pilihannya banyak Bapak Ibu. Nah, ini yang coba saya buat tutorial kali ini adalah Mindly. Ini kelihatannya sudah terinstall Bapak Ibu. Ya, sudah ternyata. Oke, tidak apa-apa Bapak Ibu kalau Bapak Ibu belum. Nanti tulisan di sini hanya ada satu tombol, yaitu tombol install. Klik saja Bapak Ibu, tunggu sampai selesai prosesnya, nanti akan muncul seperti ini. Kemudian setelah itu kita buka. Nah, tampilannya akan seperti ini. Oke, langsung kita lewati saja. Ini halaman baru, kita coba membuat yang baru Bapak Ibu. Ya, judulnya tentang misalnya tumbuhan. Ini yang sederhana-sederhana saja. Tumbuhan. Kemudian catatannya, apa ini catatannya? Oke, kita klik saja dulu. Ya, baik Bapak Ibu, ini tumbuhan sebagai fokus utamanya. Kemudian di pinggir-pinggirnya nanti kita uraikan apa saja yang terkait dengan tumbuhan. Nah, ini ada tanda plusnya. Oke, kita klik plus yang satunya ini. Nah, ini judulnya keterangan, catatan itu berarti keterangannya ya. Misalnya organ tumbuhan. Oke, boleh diisi, boleh tidak. Misalnya ini saya coba isi ya. Saya coba pakai rekaman saja. Nah, untuk rekaman ini nanti saya buat tutorial sendiri. Ini tentang belum mau ngerekam Bapak Ibu. Kita ulangi. Ini tentang organ-organ yang ada. Nah, tidak mau. Ya sudah, nanti lain waktu ya Bapak Ibu. Saya cobakan untuk bagaimana kita menggunakan suara, terus kemudian smartphone kita meresponnya dengan menulis. Baik, kita coba saja. Misalnya saya tulis batang, nanti kita lihat tampilnya di mana. Oke, kita centang atas kanan. Oke, organ tumbuhan, kalau kita klik ya, ini keterangannya ya. Nah, kalau saya berarti tidak perlu menuliskan keterangannya itu. Jadi untuk baliknya kita back, nanti akan balik ke sorry, kita kembali ya, back apa namanya, tombol smartphone kita. Kemudian kita tambah misalnya yang ini fungsi tumbuhan saja, dia tidak mendengarkan ternyata. Fungsi ya, bisa Bapak Ibu. Oke, ini tadi saya pakai suara. Oke, berikutnya
tempat hidup misalnya ya, ini hanya sekedar contoh. Tempat hidup. Nge-lag lagi nih, tidak mendengarkan dia. Tempat hidup. Hidup. Atau mungkin karena jaringan ya. Baik, kita tulis saja tempat hidup. Oke. Nah, nanti akan nambah sendiri Bapak Ibu. Jadi berapa yang kita butuhkan, dia akan menyesuaikan. Baik Bapak Ibu, saya lanjut. Untuk penggunaan aplikasi mind mapping ini yang tadi namanya Mindly ya. Oke, kemudian kalau mau menambahkan cabang-cabangnya lagi, kita bisa klik ya di bagian yang kita mau tambahkan. Nanti akan muncul tanda plus lagi. Ini tadi saya sudah tulis 2 ciri-ciri tumbuhan berklorofil, membuat makanan sendiri, kemudian membuat makanan sendiri, berfotosintesis ya, sama seperti tadi ya, membuat makanan sendiri, tidak apa-apa. Ini hanya sekedar contoh sintesis. Oke, nah cukup sampai sini dulu saja ya Bapak Ibu. Ininya saya nambahkannya. Nanti Bapak Ibu juga bisa menambahkan sendiri fungsi tumbuhan, misalnya. Jadi saya nambah lagi nih, tidak apa-apa. Fungsi tumbuhan sebagai misalnya hasil oksigen. Nggak bisa juga, ya udah kita tulis penghasil oksigen. Oke. Yang berikutnya makanan, bahan makanan ya, bahan makanan. Oke, sudah ya, cukup Bapak Ibu. Nah, ini jadi kita bisa merekam misalnya rekam suara atau rekam layar. Kemudian kita bisa menggunakan mind map ini untuk memandu kita. Misalnya Bapak Ibu, kita hari ini mempelajari tentang tumbuhan, yaitu tentang ciri-ciri tumbuhannya, kemudian organ atau bagian-bagian tumbuhan, terus kemudian fungsi tumbuhan itu apa saja, dan tempat hidupnya. Baik Bapak Ibu, kita mulai tentang ciri-ciri tumbuhan, bahwa yang dinamakan tumbuhan itu kalau dia memiliki ciri-ciri sebagai berikut. Yang pertama, dia berklorofil. Karena dia berklorofil, dia bisa membuat makanan sendiri dengan cara melakukan fotosintesis. Nah, itu dan seterusnya ya. Terus kemudian Bapak Ibu, selanjutnya tentang fungsi tumbuhan. Apa sih tumbuhan itu atau manfaatnya bagi manusia? Yang pertama, tumbuhan bisa dijadikan sebagai bahan makanan untuk manusia termasuk makhluk hidup yang lainnya. Terus kemudian yang kedua, tumbuhan berfungsi sebagai penghasil oksigen yang kemudian dia atau tumbuhan itu menyeimbangkan kadar oksigen dan karbon dioksida yang ada di alam ini atau di bumi ini, di mana karbon dioksida dihasilkan oleh hewan, kemudian manusia, makhluk hidup lain termasuk tumbuhan itu sendiri. Tetapi untuk tumbuhan khusus dia bisa memproduksi oksigen yang dimana bahan dasarnya dia serap karbon dioksida dari lingkungannya. Oke, nah itu manfaat-manfaatnya. Baik Bapak Ibu, ini yang saya sampaikan pada hari ini. Terima kasih. Ya, itu contoh dari penggunaan mind map ini yang kita gunakan untuk memandu kita dalam berpidato, kemudian menyampaikan materi secara online. Misalnya kita dalam pembelajaran daring, kemudian buat mind map seperti ini, kemudian kita tangkap layar, kita gunakan untuk membelajarkan siswa, untuk memberikan materi ke siswa. Nah, sehingga ya tidak hanya bentuk audio saja, tidak hanya bentuk suara saja, tapi ada visualisasi dari apa yang kita sampaikan, sehingga anak menjadi lebih lengkap, lebih baik dalam penerimaannya.
Mudah-mudahan begitu. Terima kasih untuk hari ini yang saya sampaikan. Semoga tutorial ini bermanfaat, dan jika bermanfaat bagi Bapak Ibu, tentunya teman-teman yang lain bisa mendapatkan manfaat yang sama jika mereka tahu informasinya. Share ke teman-teman ya Bapak Ibu, biar mereka belajar dapat ilmu yang sama seperti kita. Dan jangan lupa bagi yang belum subscribe, subscribe dulu, kemudian like dan share tadi ya. Terima kasih. Ketemu lagi di video pembelajaran atau tutorial tentang pendidikan berikutnya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.